Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. May yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang bersumberkan dari Sahal ibn Sa'ad, diriwayatkan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepadanya menyampaikan 3 pesan penting berikut ini. Dalam pesannya, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi." Yang artinya, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, tetapi ingatlah, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat, sesungguhnya kamu akan dibalas atas amal perbuatanmu itu. Itulah 3 pesan penting daripada malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan umumnya kepada kita semuanya selaku umatnya. Dan untuk itu marilah kita kaji lebih mendalam ketiga pesan penting di atas tadi. Pesan yang pertama adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Pesan ini mengandung peringatan kepada kita semuanya bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Masalahnya adalah masalah waktu yang dirahasiakan oleh Allah dengan tujuan agar kita setiap saat siap untuk menyambut datangnya kematian itu. Kematian adalah sesuatu yang pasti karena kita biasa mendengar kabar duka. Kita biasa melakukan takziah ke tempat orang yang meninggal dunia. Kita biasa mensolati jenazah, dan kita juga biasa mengantar jenazah ke makbarah atau ke pemakaman. Semuanya itu menyadarkan kepada kita bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan juga ini diingatkan oleh Allah dalam banyak firman-Nya. Di antaranya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Juga firman-Nya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah.
Di mana saja kamu berada, maka kematian akan sampai kepadamu meskipun engkau berada dalam benteng yang sangat kuat sekali. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal telah sampai kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengundurnya atau mensegerakannya barang sesaat pun. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sabdanya, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Banyak-banyaklah kalian mengingat-ingat sesuatu yang akan menghancurkan segala kenikmatan, dan itulah al-maut, yaitu kematian. Juga banyak syair-syair yang mengingatkan kepada kita akan kepastian kematian ini. Di antaranya, wa idzal maniyatu ansyabat alfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Apabila kematian telah mencengkramkan kuku-kukunya, maka Anda dapati semua tamimah, semua jimat la tanfa'u, tidak akan ada manfaatnya. Hukmul maniyati fil bariyati jari ma hadhihi dunya bidari qarari. Hukum kematian berlaku atas setiap manusia, dan dunia ini bukanlah negeri keabadian. Semuanya itu hendaknya menadarkan kepada kita semuanya bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Kalau kematian sesuatu yang pasti, pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya kematian itu? Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya kematian? Apakah harta yang banyak dan melimpah? Tentunya tidak. Apakah pangkat dan jabatan yang tinggi? Tentunya juga bukan. Apakah gelar kesarjanaan yang tinggi? Juga tidak. Karena semuanya itu kelak tidak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ada 4 hal yang akan dipertanyakan kepada kita, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah sampai kepadanya ditanyakan tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurnya bagaimana ia menghabiskannya. Wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa ilaina anfaqah, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan kemana pula ia membelanjakannya. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya bagaimana ia mempergunakannya. Oleh karena itulah, bekal terbaik yang harus kita persiapkan dan harus kita bawa dalam menghadapi kematian dan menjalani kehidupan di dunia yang fana ini tidak lain adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga inilah yang dipesankan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bait syairnya, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri fa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Jadikanlah takwa sebagai bekal hidupmu, karena engkau tidak tahu apabila malam tiba apakah engkau masih akan hidup sampai esok pagi.
Karena berapa banyak orang yang sehat mati mendadak tanpa sebab penyakit yang pasti, sementara berapa banyak orang yang sudah sakit-sakitan hidup lama dan tidak mati-mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang hendaknya patut untuk kita jadikan sebagai bahan kontemplasi atau perenungan buat kita bersama. Diriwayatkan pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri ingin melakukan refreshing dengan pergi ke pemandian umum. Sesampainya di sana, penjaga pemandian itu berkata kepadanya, "Mana tiket masuknya?" Begitu ditagih tiket masuk, maka beliau jatuh pingsan. Sehingga orang-orang di sana pada bingung dan berusaha untuk menyadarkan sang imam. Dan tak lama kemudian beliau pun siuman dan sadar dari pingsannya. Setelah sadar, maka mereka bertanya kepada sang imam, "Wahai imam, mengapa Anda jatuh pingsan ketika ditagih mana tiket masuknya?" Maka beliau mengatakan, "Pada waktu itu aku berpikir, kalau hanya untuk bisa menikmati pemandian dunia yang tidak sebegitu indahnya, saya harus punya tiket masuk. Aku berpikir, apakah aku sudah punya tiket masuk surga ataukah belum sampai dengan saat ini?" Akhirnya beliau menangis dan orang-orang pun menangis bersama beliau. Bisa kita bayangkan manusia selevel Al-Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama besar, ahli ibadah, zuhud, warok, merasa belum punya tiket surga. Lantas bagaimana dengan kita? Sementara kematian adalah sesuatu yang pasti, yang waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, janganlah kita hidup sesuka hati kita, tetapi hiduplah sesuka Allah dan Rasul-Nya. Artinya hendaknya hidup kita sesuai dengan aturan dan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, tapi ingat sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Pesan ini juga mengandung peringatan agar hendaknya dalam mencintai seseorang kita tidak berlebih-lebihan. Cintailah seseorang dengan sewajarnya saja. Jangan sampai kecintaan kita kepadanya melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya yang kita cintai akan berpisah dengan kita, bisa selamanya karena dia meninggal dunia, atau sementara waktu karena dia pindah tugas misalnya, sehingga kita berpisah dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah maka kita hendaknya lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya ketimbang daripada kecintaan kita kepada selain keduanya. Dan orang yang bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada kecintaan kepada selain keduanya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman atau manisnya keimanan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, an Abi Qilabah an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang apabila ketiga hal itu ada pada seseorang, maka dia akan merasakan halawatul iman, yaitu manisnya keimanan. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada kecintaan dia kepada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbul mar'a wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya ia tidak mencintai seseorang melainkan betul-betul cintanya karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Hendaknya ia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana bencinya dia untuk dilempar ke dalam api neraka. Oleh karena itulah, cintailah seseorang dengan sewajarnya, dan kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah telah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita mengaku beriman, maka kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya harus melebihi kecintaan kita kepada selain keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pesan yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Berbuatlah sekehendak hatimu, tetapi ingat sesungguhnya perbuatanmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini juga mengandung peringatan kepada kita semuanya bahwa semua yang kita perbuat dalam hidup ini kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, minimal pemimpin atas dirinya sendiri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Allah juga telah mengingatkan lewat firman-Nya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan semasa hidupnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebajikan sebesar dzarrah, sebesar atom, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar atom, maka dia pun akan melihatnya. Oleh karena itulah, hendaknya kita berpikir sebelum bertindak. Apabila kita mendapati apa yang akan kita perbuat baik dan ada manfaatnya, silahkan dilaksanakan. Dan apabila kita mendapati apa yang akan kita kerjakan tidak baik dan tidak ada manfaatnya, maka hendaknya untuk tidak kita kerjakan, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 3 pesan penting
dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umumnya kepada kita semuanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun taqina imana rabbina ta'ala. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata'. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم اللقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وعلى آله وصحبه الكرماء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الملك الديان تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعنت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.